Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God, Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini dari Pak Ridwan Majid di Bandung. Pak Ridwan Majid ini ngasih pertanyaan yang sulit ya saudara-saudara ya. Begini pertanyaannya, Pak Pendeta, Yesus itu diurapi di kepala apa di kaki? Ya saudara-saudara ya. Pak Ridwan Majid nanyanya begitu ya. Kita judulnya itu ya, Yesus diurapi di kepala apa di kaki ya. Ya ini Pak Ridwan ini juga ngirim ayat ini, bukannya enggak ya toh. Ya saya spontan jawab, ya di kepala dong Pak. Ya Pak, ini saya punya ayat itu, ternyata ada yang di kaki juga ya. Jadi Yesus itu diurapi di kepala apa di kaki ya, saudara. Ya dasarnya harus Alkitabiah. Pak Ridwan Majid, terima kasih ya Bapak ini dari saudara kita dari umat sebelah, dari umat Muslim. Umat Muslim itu baca Alkitabnya jago loh. Sorry ya, saya mesti mengatakan banyak pendeta kalah loh sama orang-orang Muslim. Orang Muslim itu baca Alkitab paham loh. Nanyanya ke sini semua, nanyanya ke pendeta Henritan semua, ya toh. Karena dia tahu, wah kalau nanya Alkitab mendingan ke pendeta Henritan, kan mereka yang julukin ini ahlinya ahli nih. Ya, ahlinya ahli. Bagi mereka pendeta Henritan Dianta itu disebut ahlinya ahli Alkitab katanya. Tapi bagi pendeta-pendeta Kristen disebut apa? Pendeta sesat katanya. Ya, ya Pak Ridwan Majid ini pinter, coba lihat aja ya. Dia nunjukin begini, Pak Pendeta, di dalam Yohanes 12 ayat 3 itu Yesus itu diurapi, judul perikopnya Yesus diurapi di Betania, tapi kok yang diminyakin kakinya ya Pak? Aneh kan? Yohanes 12 ayat 3 itu Pak siapa? Ridwan Majid ngasih ayat itu. Makanya kami nanya, Pak, kepala pakai mosok diurapi kok kakinya gitu ya. Betul ya Pak Majid, Pak Ridwan Majid. Yohanes 12 ayat 3 perikopnya judulnya Yesus diurapi di Betania. Tetapi di ayat 3, Yohanes 12 ayat 3, justru yang dibasuh itu kaki Yesus. Kaki Yesus dibasuh dengan setengah kati minyak narwastu ya. Terus sampai dikomplain sama siapa itu, bendahara itu yang akhirnya mengkhianati, Yudas Iskariot. Ini kan harganya 300 dinar, mahal gitu ya. Di sini memang disebutkan yang dibasuh itu kakinya lalu diseka pakai rambutnya ya. Kalau di sini jelas yang melakukan Maria, dan ini terjadi di Betania setelah Lazarus dibangkitkan. Setelah ya, Lazarus habis mati itu dibangkitkan dulu, terus makan-makan nih di sini nih, di tempat sini nih. Ya, tidak dijelaskan ini tempat Marta atau tempat mana ya, yang jelas di Betania. Di situ ada Marta, ada Maria, ada Lazarus yang sudah dibangkitkan, dan Lazarus ikut makan. Kalau kita lihat di Yohanes 12 ayat 1, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus gitu. Tempat tinggalnya Lazarus yang dibangkitkan di antara orang mati. Lazarus ini adalah saudaranya Maria dan saudaranya Marta. Perhatikan, tetapi di kitab Markus 14 ayat 3 disebut Yesus itu di Betania, di tempatnya Simon Kosta. Kemungkinan besar Simon Kosta ini punya anak namanya Lazarus. Ya, Lazarus dan Simon Kosta ini saudaraan sama Maria dan Marta. Yang dituang kalau di Markus itu kepala Pak, bukan kaki. Tetapi di sini dijelaskan itu harganya mahal, 300 dinar lebih ya. Kalau di Matius 26 ayat 7 itu yang dituang itu kepala juga ya toh, di tempatnya Simon Kosta. Berarti Simon ini bapaknya dari Lazarus lah ya. Itu harganya mahal juga, dan itu pualam, ditaruh di dalam pualam narwastu murni. Jadi clear Pak ya. Apa ini? Minyaknya banyak Pak. Dituang di sini ser gitu kan, ngalir sini ngalir sampai kaki, terus
ada sisanya di kaki, di gini-gini, terus diseka pakai wajahnya oleh Maria, ya. Itu di Yohanes. Jadi tidak ada yang beda, Pak, karena judulnya, perikopnya sama. Ya, Yesus diurapi. Di Matius dan Markus kepala, tapi karena banyak kan ini, Pak, minyaknya banyak. Ya cur gitu ya, cur gini, ngalir sampai kaki. Terus di kitab Yohanes ditulis Maria menyeka pakai rambutnya. Jadi sama, Pak, ya, tidak ada yang bertentangan, Pak, ya. Begitu cara memahami Alkitab. Jadi diurapinya di kepala apa di kaki? Ya namanya diurapi di kepala, Pak. Tetapi minyaknya mengalir sampai ke kaki gitu loh, Pak, ya. Baik, terus Pak Ridwan Majid ini kan tadi saya bilang, dia tuh saya mesti mengakui walaupun orang muslim ya, di luar Kristen, dia lebih paham Alkitab loh. Dia nanya begini, Pak Pendeta, Yesus diurapi dibasuh kakinya sekali apa 2 kali? Sebab Pak Ridwan Majid ini mengasihi ayat juga, Yohanes 11 ayat 2. Saya baca dari ayat 1 ya. Yohanes 11 dari ayat 1. Maria punya adik Marta di ayat 1, Yohanes 11. Di ayat 2, Maria ini pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, ini minyak mur. Kalau yang dituang tadi narwastu murni. Jadi beda ya. Karena Alkitab membedakan ya. Di Yohanes 11 ayat 2, yang Maria meminyakin kaki Yesus itu pakai minyak mur. Ini terjadi sebelum Lazarus mati dibangkitkan. Kalau yang tadi itu, yang di Matius, Markus maupun Yohanes yang diurapi itu setelah Lazarus dibangkitkan, ya, di Betania. Ini kalau di Yohanes 11 ayat 2, ayat 18-nya, Betania terletak di Yerusalem, terus akhirnya ini Lazarus mati, nanti akhirnya dibangkitkan. Baru di ayat 12 ada pesta di situ, Yesus datang di tempat Lazarus. Ternyata Lazarus itu anaknya Simon Kusta, saudaraan sama Maria, kan begitu ceritanya ya. Dituang di sini tapi ngalir ke sini. Beda, Pak. Yang di Yohanes 11 ayat 2 itu minyaknya mur. Tapi kalau yang di sini narwastu, nggak tahu sama nggak sih mur sama narwastu? Karena Alkitab menulis mur dan narwastu ya. Ya saya pakai Alkitab aja lah. Kemungkinan ya beda ya, mur sama narwastu. Kalau yang mur ini Maria pernah melakukan membasuh kaki Yesus, diseka pakai itu juga, tetapi sebelum Lazarus dibangkitkan. Yang diurapi itu setelah Lazarus dibangkitkan. Jadi 2 kali, Pak, ya. Ya, 2 kali Maria Magdalena pernah meminyaki kaki Yesus memakai mur. Itu di Yohanes 11 ayat 2. Kemudian masih di Yohanes 12 ayat 3, Maria meminyaki dengan narwastu. Karena di Markus 14, Matius 26 ditulis narwastu di situ ya. Apakah mur dan narwastu beda? Karena Alkitab menulis beda ya, saya berdasar Alkitab, ya mungkin beda, Pak. Sama-sama minyak mahal atau minyak wangi gitu ya. Ya mungkin beda mur dan narwastu ya. Clear ya, Pak, ya. Jadi Maria membasuh 2 kali. Memang yang pengurapan itu di sini terus mengalir begitulah ya. Pak Ridwan Majid, terima kasih Bapak sudah nanya, luar biasa, Pak. Saya appreciate kepada Bapak. Bapak begitu teliti. Saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ini, saya perlu beberapa untuk membuat link yang jangan sampai saya salah memahami, Pak, ya. Ya kan Bapak sampai nanya detail begitu loh, 2 kali apa sekali? Oh detail, ini mungkin banyak orang Kristen nggak tahu loh, Pak. Ternyata minyaknya beda, mur dan narwastu, ya loh. Ya, ternyata beda loh ya, saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tertempelak, kok Pendeta Henry bisa yang jawab begini ya, Bapak Ibu, ikut sekolah Alkitab, Pak. Ya, makanya ikut sekolah Alkitab, aduh Pak. Ya, saya itu ngelus dada, Pak. Saya itu kan mantan murtadin kan, saya itu murtadin, Pak. Dulu mantan keyakinan sebelah, lalu saya jadi Kristen, dan jadi Kristennya saya nggak nanggung-nanggung, Pak. Kristen domba.
yang saya sembah Yesus. Wah, begitu orang tahu pendeta Henry nyembah Yesus, waduh Pak, dimaki-makinya kayak apa tahu Pak. Nyembah kok Yesus lu? Nyembah itu kan Bapa kan tadi Pak. Kita sudah memberitahu bahwa setelah Yesus naik ke surga itu terjadi perubahan besar kekristenan. Ada yang belok kanan. Saya menyebutnya begitu Pak. Belok kanan ini para rasul Pak, dimotori oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, nanti diikuti oleh Paulus juga. Ini belok kanan. Ada juga yang tetap belok kiri bertahan dengan paradigma lama. Bedanya bumi langit Pak, ya. Yang kanan, yang ikutin para rasul ini udah nggak merayain Paskah Pak, ya. Ya, yang kiri masih Pak, malah Paskahnya pakai telur segala itu. Apa hubungannya telur sama Paskah? Yang kanan ini Pak, doanya langsung ke Yesus Pak, nggak pakai doa Bapa kami. Karena ada dasarnya, Yohanes 16 ayat 26. Baptisannya dalam nama Yesus, Kisah 10 ayat 48. Terus yang disembah siapa? Yesus, 2 Petrus 3 ayat 18. Tapi yang tetap ke kiri Pak, yang bertahan tetap ke kiri, doanya tetap Bapa kami, yang disembah tetap Bapa, baptisannya tetap Bapa Anak Roh Kudus, masih merayakan Paskah dan lain-lain segala tetek bengek ya toh. Tetek bengek aturan-aturan agamawi. Sayangnya Pak, yang sebelah kiri disebut kambing, yang ngikut ke kanan disebut domba. Jadi Bapak Ibu tidak boleh marah kalau pendeta Henry Tantia menjelaskan ada Kristen kambing, ada Kristen domba. Gampang Pak bedainnya. Yang kambing ini masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, masih merayakan Paskah. Yang domba itu masuk surga Pak, yang kambing masuk neraka. Matius 25 ayat 41 masuk neraka. Yang domba masuk surga, Matius 25 ayat 34 gitu. Doanya langsung pada Yesus, baptisannya dalam nama Yesus, yang disembah Yesus, udah nggak lagi merayakan Paskah dan sebagainya ya. Alkitab satu-satunya kitab suci, kalau yang di kambing ini banyak kitabnya Pak. Ya mohon maaf Bapak Ibu tidak boleh marah. Saya pendeta Henry Tandianta kan dari dulu selalu ngomong, kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus. Makanya Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab ya, biar ngerti termasuk soal begini tadi ya, diurapi di kepala apa di kaki, sekali apa 2 kali. Ya gitu ya. Ya saudara ya. Ikut sekolah Alkitab karena biayanya murah Pak ya, boleh dibayar tiap bulan. Dan selama ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu boleh nanya ke pendeta Henry, bahkan boleh menguji dan mengetes, tetapi syaratnya harus Alkitab ya. Tidak boleh kalau dasarnya cuman asumsi-asumsi ya, nggak boleh, harus Alkitab ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tadi Bapak yang nanya namanya Pak siapa tadi ya? Pak Ridwan Majid di Bandung. Saya sudah menjawab dengan padat, singkat, dan clear. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memeteraikan kebenaran ini, yang mendengarkan tayangan ini tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Haleluya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Amin.